lagi bersama saya, Servan Lase. Saya adalah mahasiswa GITS. Dan pada kesempatan kali ini, saya mengajak pemirsa sekalian untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kita renungkan di dalam 1 Tesalonika. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Tesalonika, pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Sekali lagi 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Kalau kita sudah menemukannya, kita baca secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Pemirsa sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kitab Tesalonika adalah kitab yang sangat unik dan patut direnungkan oleh setiap orang percaya. Terlebih-lebih orang yang sungguh-sungguh diselamatkan dan mengasihi Tuhan. Karena kitab 1 Tesalonika adalah kitab yang penuh dengan keunikan. Dan salah satu keunikan surat Tesalonika ini yaitu di tiap-tiap pasalnya itu mengandung atau mengajarkan tentang doktrin kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18, di situ diberitahukan kepada kita secara detail bagaimana nanti apa yang terjadi ketika Tuhan datang menjemput orang-orang yang ada di dalam Dia. Tetapi pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan pasal 2 ayat 5 ini, karena di dalam ayat ini penuh dengan pengajaran rohani yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Makanya pada saat ini saya mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu bermulut manis. Sekali lagi, bermulut manis. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mulut adalah salah satu organ yang kecil di dalam tubuh manusia. Dan mulut ini dapat menguntungkan dan dapat juga membahayakan. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-10. Coba kita lihat dulu di dalam Amsal pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 dikatakan di situ bahwa mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Jadi mulut itu dapat memancarkan kehidupan. Karena dengan mulut kita menyampaikan kebenaran dan orang diselamatkan itu bisa menghasilkan atau bisa dikatakan adalah sumber kehidupan. Tetapi di sisi lain, mulut juga dapat menyebabkan sesuatu hal yang tidak baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Karena di frase berikutnya dikatakan bahwa tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Nah, kita kembali lagi di dalam perikop dasar kita dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang kelima. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayat 5 ini adalah tuduhan yang dituduhkan kepada Rasul Paulus pada saat itu. Dan tuduhan ini dimulai dari ayat 3 di situ, tetapi ayat 5-nya ini hanya sebagian dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan pada saat itu. Mereka menuduh Paulus bahwa Paulus bermulut manis dalam menyampaikan apa yang dia sampaikan di mana dia berada. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu poin yang pertama, yaitu berbicara apa adanya. Berbicaralah apa adanya. Karena di dalam ayat ini sebenarnya Paulus sedang menekankan dan memberi penegasan bahwa dia itu berbicara itu menyukakan hati Allah, bukan menyukakan hati manusia. Itu dasar dari apa yang Paulus sampaikan. Ketika Paulus menyampaikan segala sesuatu, dia menyampaikan karena dasarnya adalah menyukakan hati Allah. Dan Paulus tidak memakai kata-kata yang manis-manis, bermulut manis, bahkan dia menolak metodologi dengan bermulut manis ini.
Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kalau kita lihat bermulut manis di sini dari dalam bahasa aslinya itu dari kata enlogokalokias yang artinya adalah kata yang merayu. Ini ada akar kata dari kata kolaks yang artinya penyanjung. Jadi bermulut manis di sini artinya mereka menuduh Paulus bahwa Paulus itu menyanjung atau sekedar menyenangkan hati manusia pada saat itu. Tapi Paulus menolak hal itu. Hari ini dapat juga terjadi di dalam kehidupan para pemberita Injil. Mereka bisa bermulut manis. Bermulut manis artinya mereka takut menyatakan dosa. Mereka takut menyatakan kesalahan. Sehingga mereka takut atau tidak tegas dalam menyampaikan kebenaran. Oh Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ini adalah bagian-bagian kompromi kalau kita melakukan hal yang demikian. Yaitu bermulut manis ketika kita menyampaikan kebenaran. Oh kita berkata, oh kamu tidak berdosa. Oh kamu masih surga kok. Kamu tidak binasa kok. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu adalah salah. Kita tidak berani menyatakan bahwa perbuatan seperti ini adalah salah. Karena tujuan kita bermulut manis. Hal itu ditentang oleh Paulus di dalam ayat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam 1 Timotius, coba kita lihat di dalam 2 Timotius. Dikatakan di situ di pasal 4 ayat 2 dikatakan bahwa beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bermulut manis, bagaimana mungkinkah kita bisa menyatakan kesalahan? Bagaimana mungkinkah kita bisa menyatakan bahwa orang di dunia ini, manusia di dunia ini adalah orang berdosa yang memerlukan juru selamat? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, motif dari bermulut manis ini adalah sikap yang berbahaya di dalam pelayanan setiap anak-anak Tuhan. Sebab tujuannya yaitu untuk menarik, untuk mencari simpati orang terhadap dirinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Bukan karena kita supaya dilihat orang, bukan supaya kita dikasihani oleh orang. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 2. 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-17. Itu dikatakan di situ bahwa sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa dia menyampaikan kebenaran bukan karena ada tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan. Tidak. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan di situ bahwa kami berbicara sebagaimana mestinya, itu artinya secara literal mereka berbicara dengan tulus. Oh Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi pemberitaan Paulus itu tidak ada maksud untuk mencari keuntungan, karena terbukti di dalam setiap pelayanan Paulus dia berusaha untuk tidak merepotkan, untuk tidak menjadi beban bagi orang lain. Kalau seandainya Paulus mau mencari keuntungan terhadap orang-orang Tesalonika, buat apa Paulus bekerja? Bahkan kalau kita lihat di dalam 2 Tesalonika, di situ Rasul Paulus menegaskan bahwa di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga dikatakan di situ bahwa ayatnya yang ke-7, 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam
supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus sangat rajin karena dia tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Lagi pula, di dunia ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa disanjung. Tidak ada manusia yang bisa disenangkan ketika memberitakan kebenaran. Karena ketika orang atau pemberita Injil menyampaikan firman Tuhan, itu terang-terangan menyampaikan bahwa semua orang di dunia ini adalah orang berdosa. Tidak ada yang disanjung, oh engkau tidak berdosa. Karena di dalam Roma pasal 3 ayat 23 di situ dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada manusia yang disenangkan. Dia harus diberitahu bahwa dia orang berdosa dan harus memerlukan juru selamat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin Anda sedang mendengarkan saya saat ini, bahwa ketika Anda menyadari bahwa Anda orang berdosa, maka sepatutnya Anda perlu juru selamat. Karena dosa-dosa Anda tidak bisa Anda hapus berdasarkan amal perbuatan yang Anda lakukan. Karena sebesar apapun perbuatan yang kita lakukan, itu tidak bisa menghapus identitas kita sebagai orang berdosa. Itulah sebabnya kita memerlukan juru selamat. Dan itu juga sebabnya Rasul Paulus tidak bermulut manis ketika dia menyampaikan kebenaran kepada semua orang yang ketemu dia. Karena dia tahu dan sadar betul bahwa semua orang di muka bumi ini adalah orang berdosa yang memerlukan juru selamat. Saudara, orang Kristen harus tulus menyampaikan firman Tuhan dengan tulus memberitahukan bahwa orang berdosa harus segera datang kepada Tuhan. Harus segera datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini banyak kita temukan gereja-gereja yang mencari keuntungan dalam menyampaikan firman Tuhan. Banyak para hamba Tuhan hari ini yang berusaha mencari simpati terhadap orang-orang yang mendengarkan mereka. Mereka berkhotbah hanya seputar materi terus-menerus. Mereka tidak suka lagi khotbah yang seputar tentang pertobatan. Mereka lebih suka senang dengan khotbah yang bersifat materi, uang, dan lain sebagainya. Mereka menjanjikan bahwa kalau engkau memberi sebesar ini, maka Tuhan akan memberi berlipat-lipat ganda. Mereka menjanjikan sesuatu hal yang tidak benar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu yang dimaksud bermulut manis. Mereka menjanjikan sesuatu hal yang memang pada nyatanya itu adalah kebohongan. Hari ini banyak gereja yang tidak lagi menjalankan fungsinya dengan baik. Apa fungsi gereja Bapak Ibu dikasih itu? Pertama itu fungsi jemaat adalah sebagai wadah penyelamatan, sebagai wadah pemuridan, dan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Tetapi hari ini kita lihat bahwa banyak gereja yang tidak menjalankan fungsi itu dengan baik. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan biasanya ini kita sebut sebagai teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran adalah di balik itu semua adalah iblis. Dan bermulut manis ini, orang-orang yang tidak percaya Tuhan di zaman Paulus, mereka tuduhkan kepada Paulus, tapi pada kenyataannya Paulus tidak melakukan hal yang demikian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai gereja Anda hari ini yang Anda tempati adalah tempat-tempat perjudian, yaitu ketika memberi segini maka akan dijanjikan bahwa Tuhan akan memberi berlipat-lipat ganda. Anda harus kritis, Anda harus menguji apakah yang pendeta Anda sampaikan, apakah gembala yang Anda sampaikan, gembala Anda yang disampaikannya adalah benar, maka ujilah apakah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu poin yang pertama yang kita renungkan dari tema bermulut manis ini, yaitu berbicara apa adanya. Kenapa berbicara apa adanya? Karena ada saksi dari orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi poin kedua kita yang kita renungkan pada kesempatan kali ini yaitu, potong ini ya kali. Jadi poin kedua yaitu karena ada saksi
pelayanan yang sejati. Siapa saksi kita siapa saksi kita ketika kita mengajarkan kebenaran? Saksi kita di dalam ayat yang baru yang di dasar perikop kita tadi, ayat kita tadi, yaitu saksi yang pertama, yaitu saksi kita adalah Allah. Hari ini banyak orang yang merasa bahwa pelayanan tidak bermutu. Banyak orang yang melihat bahwa pelayanan itu harus ada hasilnya katanya. Padahal pelayanan yang berhasil di hadapan Tuhan adalah pelayanan yang dilakukan terus-menerus, dilakukan dengan motivasi yang murni, dilakukan dengan sesuai kehendak Tuhan. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekecil apapun pelayanan kita, semua jemaat maupun siapapun, sekecil apapun pelayanan kita, itu Tuhan hargai, Tuhan lihat. Berbeda dengan manusia, hanya melihat apa yang ada, yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat. Mungkin ketika kita menyelamatkan, ketika ada orang yang diselamatkan, mungkin usaha kita, jari lelah kita, pekerjaan kita tidak dilihat orang. Tetapi Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi menyaksikan setiap apa yang kita lakukan. Menyaksikan ketika kita mendukung pemberitaan firman Tuhan. Jadi jangan berkecil hati kalau seandainya gembala kita tidak memperhatikan apa yang kita lakukan. Tapi saya yakin gembala yang benar akan memperhatikan, bisa melihat siapa orang yang mendukung pelayan, walaupun tidak secara keseluruhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa kita harus tetap semangat dalam memberitakan Injil, dalam memberitakan kebenaran. Karena segala pekerjaan kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Karena mata Tuhan itu ada di segala tempat, mengawasi apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan Dia akan catat, dan itu akan berpengaruh di upah kita di kekekalan nantinya. Jadi saksi pertama pelayan sejati yaitu Allah. Dan saksi kedua di dalam ayat yang barusan kita baca tadi dasar perikop kita, yaitu adalah jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika tahu, bahkan dikatakan di ayat itu bahwa hal itu kamu ketahui. Kata tahu di situ itu dari kata oidate, yang artinya mereka tahu dengan sadar bahwa Rasul Paulus ini menyampaikan kebenaran, tidak bermaksud untuk mencari keuntungan, tidak bermaksud untuk mencari kekayaan dirinya sendiri, tidak. Jemaat Tesalonika tahu persis hal itu. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap pelayan Tuhan juga sepatutnya jemaatnya mengetahui bahwa yang dilakukan gembalanya bahwa bukan untuk mencari keuntungan, tetapi justru memberitakan firman Tuhan dengan motivasi yang baik, memberitakan tanpa mencari keuntungan. Demikian renungan kita pada kesempatan kali ini, bahwa pertama, berbicaralah apa adanya ketika Anda menyampaikan kebenaran. Karena kenapa? Karena ada saksi dari pelayanan kita. Pertama yaitu saksinya itu adalah Allah. Dan kedua, saksinya adalah jemaat atau orang yang kita layani. Salam dari saya, Maranatha.